Haleluya, salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan renungan singkat saat ini bagi kita semuanya, yaitu tentang bagaimana mengatasi badai kehidupan ini. Karena silih berganti kehidupan ini, masalah-masalah persoalan yang akan kita hadapi. Bahkan tentang virus corona ini belum berlalu, terus selalu masih ada. Dan kita berdoa supaya tentang virus corona ini cepat berlalu dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tetap mengatasinya bersama dengan Tuhan, sehingga badai ini cepat berlalu. Setiap persoalan masalah yang kita hadapi cepat berlalu. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kekuatan iman kita, dan kita dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan. Jadi setiap masalah persoalan yang kita hadapi ini tidak melebihi kekuatan iman kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah kepada Tuhan, jangan pernah menyerah kepada masalah, jangan pernah menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama dalam hidup kita, atau menyalahkan keluarga, menyalahkan orang lain, situasi dan kondisi ini. Tetapi Tuhan menginginkan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan atas semua permasalahan hidup kita ini. Sebelum saya menyampaikan renungan singkat ini, saya akan bacakan di dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Dikatakan di sini, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi kepadamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menantikan Tuhan, jiwaku menantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan Allah ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Firman Tuhan ini mengingatkan buat kita, mengajarkan buat kita dalam mengatasi badai kehidupan itu. Persoalan masalah itu yang silih berganti tidak akan habis-habis selama kita di dunia ini. Selama kita masih ada di dunia ini, masalah persoalan itu pasti ada. Masalah ekonomi kah? Masalah keluarga kah? Masalah pendidikan kah? Masalah pergaulan kah? Masalah kesehatan kah? Penyakit kah? Masalah jodoh kah? Yang belum memiliki pasangan hidup, sudah berumur, belum Tuhan kasih pasangan hidup bagi dirinya. Ini persoalan silih berganti pasti ada dalam setiap kehidupan manusia, dan masalah itu berbeda-beda tingkat persoalannya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan mengajarkan buat kita, dikatakan di sini, kita harus tetap berseru kepada Tuhan dengan iman. Katakan di sini, dari jurang maut aku berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada permohonanku, kepada suara permohonan. Artinya apa? Pertama, kita harus tetap berseru kepada Tuhan dengan iman, berdoa, berseru terus-menerus. Jangan sampai bosan. Harus continue. Kita harus tetap berseru, berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Kepada manusia sekali, 2 kali, atau 3 kali masih bisa. Tapi lebih dari situ, dia akan berkata, siapa lu, siapa gua. Tapi kepada Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu adalah alamat yang tepat. Jangan berseru kepada dukun paranormal, pada ahli-ahli dukun yang ada di dunia ini, orang pintar. Jangan, karena manusia itu terbatas.
Dan kalau kita berseru kepada iblis, pasti ada tumbal yang akan diberikan. Dia tidak pernah memberikan yang gratis. Ada tumbal, yaitu masalah makin bertambah banyak. Bukan makin selesai. Masalah itu akan makin terus menerus ada, dan dosa makin bertambah, dan pemulihan tidak akan terjadi. Dia akan mengambil setiap apa yang ada dalam diri kita, dan apa yang terjadi makin parah. Itu, mari jangan pernah berharap dan berseru kepada dukun paranormal, kepada iblis. Mari kita, karena Tuhan mengatakan dalam Yeremia 33, berserulah kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Kita harus berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Berseru dengan iman, dengan berdoa terus menerus, tak jemu-jemu. Hanya Dialah sumber jawaban yang benar, yang dapat memulihkan kita, yang memberikan jawaban ketenangan jiwa dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, hanya kepada Yesus Kristus. Mari kita sebagai orang percaya jangan sampai salah alamat berseru, berdoa. Itu jawaban yang benar pada Tuhan Yesus Kristus, alamat yang tepat. Oleh karena itu, dalam masalah yang hadapi ini, mari kita berdoa dengan iman penuh kepercayaan. Berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa kita telah dijawab oleh Tuhan. Yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita doakan kita terima dengan iman. Berdoa dengan kesungguhan, berdoa dengan kerendahan hati, berdoa dengan hati yang bersyukur, dengan penuh kesabaran. Ini kita lakukan itu, berdoa. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dia yang kedua, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahanku, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Tetapi keempat, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakdir orang. Yang kedua, kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus selidiki hati kita. Kita selidiki seluruh evaluasi kehidupan kita. Sejauh mana kita taat dan setia. Kalau kita sempat salah di hadapan Tuhan, mari kita minta pengampunan dari Tuhan. Mari kita cepat bertobat. Mari kita cepat-cepat tinggalkan setiap perbuatan dosa kita. Mari kita cepat-cepat tinggalkan setiap pelanggaran kita. Minta ampun di hadapan Tuhan, supaya pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak mengakui kesalahan kita, tidak mengakui perbuatan dosa yang kita lakukan. Mari kita sebagai orang percaya, kita akui dengan jujur setiap perbuatan kita, karena tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Hidup kita ini hanya Tuhan yang benar. Kita memiliki kelemahan dan kekurangan dalam hidup selama kita masih di dunia ini, tapi kita tetap berjuang bahwa Tuhan akan menguduskan kita, Tuhan akan membenarkan kita lewat kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah kita berkata bahwa saya tetap berdosa. Tidak. Ya, kita mengaku dengan jujur, kita akan dipulihkan, disucikan oleh Tuhan. Katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku, Allah itu pasti akan mengampuni dosa kita. Mengaku dengan jujur. Introspeksi, evaluasi diri, sejauh mana aku taat dan setia dalam pengiringanku, dalam pelayananku, dalam kesetiaanku, dalam ketaatanku kepada Tuhan selama ini. Mari kita, kalau kita ada kedapatan dan kita introspeksi bahwa kita belum sempurna di hadapan Tuhan, mari kita cepat-cepat terus menerus bertobat setiap hari. Makanya Daud berkata, selidikilah aku Tuhan. Raja Daud berkata, selidikilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Raja Daud berkata seperti itu. Maka Tuhan memulihkan dia, sekalipun dia berdosa dengan berzina putri Sheba, bahkan berdosa menghitung rakyat. Ini, tapi Tuhan pulihkan, dia mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Ayat 5, aku menantikan Tuhan, jiwaku menantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat 6, dikatakan jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal. Mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan Israel, sebab Tuhan Allah kasih setia. Ia banyak kali mengadakan pembebasan bagi bangsa Israel, dan dia akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Artinya yang ketiga, kita harus tetap berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Jangan sampai kita tidak berharap kepada Tuhan. Artinya selalu mengandalkan Tuhan, selalu mencari Tuhan dalam hidup selama kita hidup. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Kita harus berharap, karena pengharapan kita dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus. Berharap kepada Tuhan. Katakan firman Tuhan ini dia akan membebaskan kita. Kita harus menanti-nantikan dengan sabar, menanti-nantikan dan mengharapkan firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita tetap berharap senantiasa kepadanya setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan Yesus Kristus yang sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita, sumber kemenangan kita dalam hidup ini. Jika ada masalah badai itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendiri. Dia ada bersama dengan kita, dia menyertai kita, dia Immanuel bersama dengan kita. Dia Allah Maha Hadir dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berharap, jangan berharap kepada manusia, pada rumput yang bergoyang, pada siapapun, karena itu pasti mengecewakan. Untuk mengatakan bahwa apa yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Mari kita tetap berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti lebih dari pengawal mengharapkan waktu pagi, terus menerus berharap dan bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja atau segala Tuhan, itu sumber kekuatan dan perlindungan kita. Nah, kita berdoa supaya cepat badai ini berlalu dalam hidup kita, dalam seluruh kehidupan kita. Dan ingat saudara yang dikasihi Tuhan, badai itu harus ada supaya kita tetap rendah hati, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Kalau tidak ada badai kehidupan ini, kalau tidak ada persoalan dalam ini, kita akan merasa diri lebih hebat, lebih benar. Harus ada persoalan dalam hidup kita supaya kita tetap mencari Tuhan, supaya kita tetap rendah hati membutuhkan Tuhan, supaya kita jangan selalu mengatakan tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dengan Tuhan sajalah aku bisa mampu melakukan segala perkara. Dengan kekuatan sendiri saya tidak mampu, saya terbatas, di luar Tuhan saya tidak bisa mampu melakukan segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu, hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan di dalam diri kami sehingga kami mengerti kehendak-Mu, mengerti firman-Mu dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan berikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi kami semua, bagi hidup kami dalam hidup ini. Dan ajari kami tidak pernah menyerahkan masalah. Ajari kami tidak menyalahkan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menduakan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan di dalam hidup kami, Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya.